Waktu liburan kemarin, papa saya tuh cerita sama kami tentang mereka tuh sering pergi ke luar negeri, papa mama saya. Dan suatu hari ketika mereka lagi jalan-jalan, lagi naik eskalator gitu ya. Papa saya tuh di eskalator bagian atas, mama saya tuh sudah di depan, sudah di bawah. Dan lalu ada satu orang ibu-ibu, dia bawa tas gede banget, tasnya tuh berat banget, udah hampir overweight. Terus mereka tuh kalau nggak salah dari airport, dan mereka tuh bawa kopernya tuh pakai eskalator. Dan begitu ternyata waktu dia lagi pegang eskalator tersebut, tangannya kelepas. Dan tas ukuran jumbo gede banget itu langsung bung langsung jatuh, langsung meluncur ke bawah, dan pas di paling bawah itu tuh ada mama saya. Dan belum sampai ke ujung, dan mama saya tuh nggak tahu, nggak sadar bahwa ada koper yang sudah meluncur super kencang, dan itu sebegitu gedenya. Kalau bisa terhantam, itu tuh mama saya pasti bisa langsung patah-patah tulang. Tapi papa saya waktu itu langsung teriak, "Sandra!" sekencang-kencangnya. Dan begitu mama saya ngeliat kopernya itu, nggak tahu kenapa mama saya tuh bisa lompat super jauh seperti langsung bisa seperti terbang. Refleks banget. Langsung terbang dari eskalator tersebut seperti terbang. Dan ketika sudah terbang seperti itu, kopernya pergi ke sini, mama saya ternyata lompat ke sini. Bersyukur banget dan selamat banget. Dan papa mama saya bingung, kok mama saya bisa lompat seperti jauh banget gitu, kok bisa seperti punya super power seperti itu, nggak ada pemanasan, nggak ada apa. Dan ini bukan cuma terjadi sama mama saya. Ini juga ada orang yang bilang bahwa itu pas ada orang tua gitu ya, tiba-tiba begitu kuatnya bisa ngangkat mobil untuk menyelamatkan anaknya gitu, atau ada orang yang tiba-tiba seperti punya super power gitu ya. Kenapa kok bisa seperti itu? Ada orang yang tiba-tiba bisa, dari mana power itu sebenarnya tiba-tiba ada? Apa kita memang sebenarnya punya power seperti itu? Kita bahas yuk. Senang sekali ketemu sama Anda, Rick Ronald dan Reni Artanti. Hari ini kita pengen ngobrol tentang topik mungkin nggak sih orang tuh bisa punya super power. Dan kalau misalnya bisa punya super power tersebut, bagaimana cara kita mengaksesnya? Nah, ada satu buah film yang saya suka ya. Saya tuh kalau misalnya nonton film bioskop, salah satu yang anak-anak saya suka protes adalah saya tuh suka tidur, bukan cuma tidur tapi ngorok pulas gitu lah ya, boleh dibilang ya. Jadi dengan diantara suara yang keras itu kayak di Nina Bobo gitu. Dan kemudian sempat ada protes, Bu Reni juga protes gitu ya. Sekali-kali dibangunin gitu. Apalagi biasanya tuh di saat lagi seru-seru, lagi tembak-tembak, lagi lompat antar gedung apa segala macam, saya malah ketiduran gitu ya. Nah, menariknya semakin filmnya itu actionnya semakin seru gitu ya, seringkali saya malah ketiduran. Tapi saya masih ingat banget ada satu buah film yang saya lagi ngantuk, lagi badannya saya lagi capek-capek banget. Tapi lalu ada satu buah film yang menarik yang saya nonton di bioskop, judulnya adalah Split. Di film Split tersebut menceritakan tentang satu orang yang bisa mempunyai beberapa personality. Jadi personality-nya itu ada yang menjadi monster, ada yang cowok, dia bisa menjadi wanita, ada yang penyabar, ada yang jadi anak-anak gitu ya. Dan ketika nonton film tuh walaupun lagi capek banget, tapi saya langsung duduk, langsung bisa fokus dan nggak ketiduran sama sekali. Jadi saya tuh senang sama film yang banyak mikirnya, sama film yang ini. Kalau misalnya filmnya cuma tembak-tembak doang, aduh saya kesel banget. Itu men-trigger untuk tidur. Dari film Split tersebut ya, kita belajar bahwa ternyata orang tuh bisa mempunyai multiple personality, dan itu personality-nya sangat jelas sekali gitu ya. Kita nih misalnya Bu Reni gitu ya, saya, Anda gitu ya, mungkin tidak bahwa Anda punya multiple personality gitu ya. Pada dasarnya iya. Dan apakah semua orang punya, Pak? Yes. Semua orang punya beberapa personality. Cuman mungkin banyak yang nggak sadar ya bahwa itu adalah personality yang berbeda-beda gitu. Salah satu contoh yang paling simpelnya adalah seperti ini. Pernah nggak Anda ketika Anda pengen melakukan sesuatu gitu ya, terus Anda bimbang gitu ya, misalnya mau nyontek gitu ya, nyontek enggak ya, aduh nyontek deh, nanti kalau enggak nyontek nanti kena marah sama mama papa gitu. Kayak ada suara-suara gitu ya. Tapi ada satu lagi bilang jangan, nanti dosa lo, nanti kalau kena marah sama ibu gimana.
Jadi seperti ada pihak yang bertentangan gitu ya. Dan pihak yang bertentangan tersebut adalah pihak-pihak yang sebenarnya yang ada di dalam diri Anda. Itu adalah personality yang ada di dalam diri Anda gitu ya. Jadi ini ada di semua dari kita gitu. Dan ini bukan kemasukan ya, ini benar-benar kita gitu ya. Dan semakin banyak kita ini, semakin banyak personality yang saling bertentangan, semakin sulit bagi kita untuk mengerjakan sesuatu yang produktif. Dan apalagi kalau misalnya personality tersebut mempunyai arah yang berlawanan. Jadi misalnya satu pengen narik ke sini, satu pengen narik ke sini, satu pengen narik ke sini gitu ya. Pasti susah banget untuk kita bisa produktif. Kebayang menderita banget ya. Yes. Dan ini ketika saya sedang mengajar di kelas workshop kita, Life Excellence gitu ya, kita seringkali membuktikannya gitu ya. Jadi banyak orang yang tidak mengakui bahwa dia punya multiple personalities. Tapi ketika kita mungkin memang nggak gitu ya. Tapi ketika sudah kita kasih tahu seperti ini, mereka mulai sadar bahwa iya ya Pak, ternyata emang benar gitu ya. Saya nggak mau sebutkan nama gitu ya. Tapi salah seorang murid saya gitu ya, ketika ini dibilang bahwa Pak, saya punya satu buah personality saya Pak. Personality saya ini sebut saja misalnya namanya Andrew gitu ya. Saya juga nggak mau menyebut nama personality-nya. Jadi nama personality pun saya samarkan, nama orang aslinya pun saya samarkan. Jadi personality ini biasanya mempunyai nama masing-masing gitu. Kalau Anda belum memberi nama ya cuma karena Anda belum memberinya nama saja gitu ya. Nah, jadi dia tahu kenapa namanya misalnya adalah Andrew, karena setiap kali misalnya dia pergi nge-pub atau dia pengen bandel, misalnya dia pengen clubbing gitu ya, dia selalu memakai nama lain, yaitu dengan nama Andrew. Dan kalau ketika dia lagi masuk ke pub gitu ya, si Andrew ini lagi menguasai tubuhnya, dia akan mempunyai gaya yang berbeda, gayanya lebih pede gitu ya, jalannya juga beda gitu ya, cara ngerokoknya beda, nyapa orangnya juga beda, orang-orang di klub juga senang sama dia gitu, dia pintar bergaul, cara duduknya juga beda gitu ya. Nah, jadi dia mempunyai masalah yang sangat besar gitu ya. Dan si Andrew ini mengancam pengen membunuh diri dia. Dan ini adalah ancaman yang sangat serius gitu ya. Jadi personality yang ada itu mau membunuh dirinya juga gitu ya, dengan kata lainnya. Gue tuh kalau marah sampai nyakitin diri gue sendiri. Gue itu pernah marah banget. Gue lagi naik taksi nih. Lagi naik taksi di tol, lagi ngebut. Lagi ngobrol lewat telepon, marah sekali, saking marahnya, gue tuh pengen buka pintu taksi terus jatuhin diri gue, biarin aja gue mati. Karena dia kesal dengan si personality yang utamanya, karena personality utama ini menurut si Andrew ini terlalu lembek. Ini menarik sekali gitu ya, karena waktu itu saya mempunyai, kita punya beberapa orang trainer, authorized trainer gitu ya, dan salah satu trainer saya bilang bahwa Pak, boleh nggak tolong Pak, yang ini kayaknya kelas berat Pak, ini kita ketemu salah satu ya, saya aja merinding Pak gitu. Lalu saya datang dan kita ngobrol, dan di sana saya ngobrol, saya tanya gitu ya, jadi saya nanya, boleh nggak saya kenalan sama Andrew, boleh nggak saya ngomong sama Andrew, dan saya izin baik-baik, kalau boleh Andrew, ini saya pengen ngobrol sama kamu karena ini yang aslinya, misalnya si Anton gitu ya, ini si Anton ini kesulitan karena dia merasa bahwa kamu seringkali menghambat kerja dia, kamu bahkan nyaranin enggak kamu nyari bunuh diri sama dia, tapi saya tahu bahwa kamu punya niat baik, boleh enggak saya ngobrol sama kamu Andrew, saya juga pengen mendengar dari sudut pandang kamu seperti apa. Saya izin ya Andrew ya. Tidak lama kemudian, si Anton yang tadi duduk seperti ini, tiba-tiba duduk begini. Langsung berubah gesturnya. Gesturnya berubah, cara pandangnya berubah, suaranya juga berubah. Cara ngomongnya beda total. Lalu dia bilang, ya kenapa? Dan ketika ngeliat kayak gitu, saya tahu bahwa di sekitar saya langsung merinding semua. Gitu. Karena tahu bahwa itu bukan Anton, tapi itu Andrew. Karena kita nggak pernah ngeliat si Anton seperti itu, dan tiba-tiba dia seperti itu gitu ya. Dan sebenarnya kenapa sih kita merinding, itu kita bahas nanti di berikutnya gitu ya. Makin supranatural rasanya. Dan ketika saya ngobrol sama si Andrew gitu ya, kita menemukan banyak hal gitu ya. Dan perlu kita sadari bahwa setiap dari masing-masing personality ini masing-masing mempunyai niat yang baik sebenarnya. Jadi nggak ada satupun dari personality kita tuh yang sebenarnya jahat, tuh nggak ada. Jadi gini, masing-masing personality itu terjadi, terbuat ketika kita
sedang mengalami satu buah krisis gitu ya. Dan personality ini nih semuanya ada gitu ya. Jadi misalnya ketika Anda kerja terlalu capek gitu ya, ada mungkin personality yang malas gitu ya, dia bilang bahwa udah istirahat dulu lah, kamu kasihan loh, kamu dari kemarin sampai stres, kamu sampai nggak bisa tidur, nah sekarang istirahat lah, kamu butuh tidur loh. Jadi si malas ini bukannya jahat, cuma dia punya sudut pandang bahwa kalau misalnya kamu kerja terus, aku perlu masuk, aku perlu step in untuk bisa menyelesaikan bahwa kamu tidak perlu kerja keras sampai segitu-segitunya gitu ya. Kamu juga perlu istirahat. Nah, jadi ketika kita tidak bisa memanage diri kita, personality kita yang lain akan masuk. Dan ini seringkali terjadi gitu ya, ketika sama orang-orang yang memang kurang bisa mengendalikan dirinya. Salah satu murid saya juga dulu sering berganti personality, dan kalau sudah berganti personality, saya tahu ini berganti personality. Namanya beda, orangnya beda, dan itu makanya kita harus mengerti gitu ya, kita harus bisa mengontrol. Ketika kita tidak bisa mengontrol diri kita sendiri, someone else will take over gitu. Menarik itu Pak. Saya jadi langsung pengen nanya, bagaimana caranya kita bisa mengontrol diri dan memastikan personality yang bukan utama itu untuk bisa tunduk dan bisa nggak langsung mengontrol diri kita penuh gitu loh. Gimana? Bagus sekali. Ini pertanyaan bagus sekali. Karena pada saat personality yang berikutnya ini take over, misalnya tadi seperti si Andrew yang tadi take over gitu ya, itu bisa jadi personality utamanya sadar, atau bisa jadi personality utamanya tidak sadar sama sekali. Tiba-tiba dia terbangun sudah beberapa hari kemudian gitu ya. Serem juga. Bisa memang memblack out seperti itu sama sekali gitu ya. Nah, jadi bagaimana caranya supaya bisa seperti itu ya? Salah satu cara terbaik adalah diskusi gitu ya. Kita bisa ngomong gitu, misalnya sama personality kita tadi ya, ini kita ambil skala kecil dulu gitu ya. Kita ngomong bahwa kamu yang biasa nyuruh saya beristirahat, thank you ya. Pertama kita harus mengakui dulu kalau dia memang ada gitu. Terus Dia kita say thank you sama dia. Dan saya thank you. Saya thank you sama dia bahwa thank you kamu selama ini udah jagain saya, kamu sudah kalau saya gitu sudah ya? baik, kalau saya lagi kecapean, kamu selalu jagain Membantu saya, deh. gitu ya. Nah, dan ketahuilah bahwa dia itu sebenarnya punya purpose. Setiap dari personality tersebut punya purpose. Tugas kita kalau misalnya kita tidak tahu purpose-nya, kita tanya sama dia, kamu tuh kenapa adanya? Tapi biasanya kita tahu kenapa dia ada, gitu ya. Dan kalau kita tanya gitu ya, saya boleh enggak saya tanya sama kamu, kenapa sih kamu kok sering kali nyuruh saya istirahat? Kenapa sih kamu nyuruh saya saat harus lagi ngejar target gitu ya, lagi pengen buru-buru kamu malah nyuruh ayo main dulu apa dulu. Bener. Kenapa sih kamu seperti itu gitu ya? Coba dengerin dengan hati yang lembut gitu ya. Jadi jangan gini. Satu sikap yang kita tidak boleh itu adalah kita marah-marah sama dia. Ketika kita marah-marah sama dia gitu ya, bisa jadi dia bakal marah balik sama kita. Emosi ya, Dia karena merasa kamu tuh bikin saya jadi pemalas. Merasa tidak dihargai, merasa tidak diakui gitu kan. Yes. Yang satu lagi coba, saya juga kalau gitu biarin deh, sakit-sakit deh gitu loh. Dan nanti dia bakal biarin benar-benar sampai sakit beneran, dia nggak mau jagain lagi gitu ya. Nah, atau bisa jadi dia benar-benar men-take over gitu ya, dan kita jadi pemalas sungguhan ya, bisa jadi seperti itu gitu. Nah, itu makanya kita salah satu cara yang paling bagus itu adalah persuasif. Dengan cara kasih tahu dulu, ngomong baik-baik, akui kerja kerasnya dia, akui bahwa apa yang dia lakukan sebelumnya sudah bermanfaat, lalu ngomong sama dia bahwa hey, sisi diriku yang selama ini menyuruh aku istirahat, thank you kamu sudah jagain aku selama ini. Tapi kali ini kita sedang ada proyek. Aku tahu bahwa kamu pengen kita istirahat. Bener nggak? Gitu. Kalau perlu kita tanya, bener nggak? Kalau jawab iya, gitu ya. Aku juga tahu bahwa kamu nggak pengen kita sakit. Bener nggak? Iya, memang itu tujuanku. Tapi kita harus selesaikan proyek ini. Boleh nggak kita cari jalan tengah? Gimana caranya supaya proyek aku bisa selesai, tapi niat kamu juga tercapai. Kita juga bisa sehat. Kita cari sama-sama. Yuk, kira-kira apa solusinya? Gitu ya. Nah, ketika kita sudah mulai kompromi, kita mengetahui bahwa sudut kita penting, sudut pandang kita penting, sudut pandang satunya juga penting, dia juga penting, bahwa kerja penting, istirahat juga penting sama pentingnya gitu ya. Kita mulai mencari tahu apa sih kira-kira jalannya. Nah, berarti kuncinya adalah terus jadi ketemu saling menghargai satu sama lain ya. Yes. Dan jadi sama seperti kita ngomong sama manusia, karena emang dia manusia, bagian dari diri kita gitu ya. Jadi misalnya dia bilang ini, oke, tapi kamu tuh suka pas ada waktu istirahat, kamu tuh nggak mau istirahat, harusnya kamu tuh istirahat. Kamu tuh malah sibuk main game, atau misalnya kamu malah sibuk WA gitu. Sampai tengah malam gitu. Nah,
aku tuh pengen kamu tuh juga bisa sadar kalau waktunya istirahat ya kamu istirahat. Nah kalau gitu kita bilang, oh oke, thank you ya. Jangan dibilang, oh enggak, masa? Jangan ngomong seperti itu gitu ya. Jangan dilawan gitu ya. Kalau dilawan ya jadi berantem. Nah, Anda bilang, oke, thank you buat masukannya. Oke, kalau kayak gitu, kapan kira-kira waktu yang paling pas? Nah, mungkin dia bisa kesaran. Mungkin pada saat kamu lagi pergi kerja, kamu kan diantarin sama supir atau kamu naik bus. Nah, pas kamu naik bus itu kamu hidupin alarm aja. Jadi misalnya kamu biasa 20 menit gitu ya, kamu hidupin alarm 20 menit terbangun, tapi selama 20 menit itu ya kamu tidur, sungguh-sungguh istirahat. Kamu letakkin HP, jangan main game, jangan WA, jangan apa. Kasih istirahat sama diri kamu selama 20 menit. Kamu butuh loh istirahat itu gitu ya. Oke, saya punya 2 pertanyaan yang menarik dan menggelitik. Yang pertama, tadi kan Pak Ronald nyebutin bahwa yang namanya personality itu muncul ketika kita sedang dalam crisis situation sehingga dia tuh ingin menjaga kita gitu ya. Nah, berarti kalau misalkan personality kita itu cukup kuat untuk menanggulangi suatu krisis, apakah tidak akan perlu membentuk satu personality baru? Itu pertanyaan yang pertama. Terus yang kedua, bisakah kita ngomong sama diri kita sendiri dan bagaimana cara memulainya? Mungkin kan juga nggak semua orang terbiasa ngomong sama diri sendiri personality-nya. Oke, saya jawab yang kedua dulu ya. Yang kedua adalah bagaimana cara ngomong dengan personality. Salah satu cara paling gampang adalah dengan cara duduk, diam, tapi tangannya jangan seperti ini. Jadi kalau tangannya disilangkan atau kaki disilang gitu, itu adalah tanda di mana kita menutup bawah sadar kita. Jadi kalau tangan kita terbuka seperti ini, kakinya terbuka lurus aja gitu ya, itu tanda bahwa kita pengen membuka bawah sadar kita. Nafas dalam-dalam, duduk sendirian, lalu tanya, hei diriku yang selama ini suka nyuruh aku tidur, thank you ya. Saya thank you dulu. Akui dulu, thank you kamu selama ini udah jaga saya gitu ya. Nanti kalau ada dari suara dari diri kita bilang iya gitu ya, jangan dilawan, siapa tuh, kau orang gila ya? Enggak, itu emang Anda gitu ya. Nakutin dari suara. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya Anda tipenya visual, mungkin Anda bisa ngelihat gitu ya. Kalau Anda tipenya kinestetik, mungkin Anda bisa ngerasain gitu ya. Nah, jadi dengan cara seperti itu. Tadi yang kedua gitu, bisa enggak kita membentuk personality yang baru? Ya bisa gitu ya. Bukan Pak, maksudnya kan itu tadi dia muncul ketika kita sedang dalam keadaan krisis dan kita butuh bantuan atau perlindungan. Nah, kalau misalkan personality kita yang utama ini tuh udah karakternya kuat sehingga bisa mengontrol, bisa menghadapi krisis, apakah jadi tidak memunculkan personality baru? Jadi nggak ada personality baru itu tuh hadir gitu. Jadi memang jauh lebih bagus ketika yang muncul itu adalah personality utama Anda yang didukung sama personality yang lain. Jadi personality yang lain itu tidak perlu sampai ribut-ribut banget sampai ini gitu. Ketika Anda sudah kompak gitu, Anda sudah kompak sama yang suruh istirahat, Anda sudah kompak. Oke, artinya kalau di jalan saya harus istirahat gitu ya. Lalu misalnya sama yang suka membela pada saat lagi kesulitan gitu ya. Jadi apakah jahat nggak kita membentuk personality? Enggak gitu, karena dia ada untuk melindungi kita. Kalau memang kita lagi krisis, dia muncul ya, enggak ada masalah. Biarkan aja dia muncul, biarkan dia take over sebentar gitu ya. Atau bahkan saya juga mempunyai kesepakatan sama diri saya gitu ya, bahwa hey personality-ku yang selalu ngelindungin aku gitu ya, kamu selama ini jagain aku gitu ya, aku terima kasih banget loh, kamu tuh kuat banget, kamu tuh hebat banget, tapi kalau boleh kamu jangan muncul terus-menerus. Kalau kamu, kan soalnya bawaan kamu tuh pengen tempur gitu terus gitu ya. Dan kalau setiap hari gitu kita harus ngajar terus kita gitu. Serang semua takutnya. Kan seru banget gitu ya. Jadi boleh nggak saya minta tolong sama kamu, nanti kalau misalnya lagi perlu aja gitu ya, baru kamu muncul gitu ya. Kamu muncul take over nggak apa-apa gitu ya. Tapi nanti ya kalau bisa pas lagi krisis, kalau nggak ada aku bisa. Dan tapi kalau misalnya ini kayaknya mau muncul ada apa-apa ini, kamu kasih tahu ya, kasih tahu senggol, towel, kasih tahu bahwa ini bahaya, jangan ke situ gitu ya, kasih tahu ya. Dan dia bilang oke gitu ya. Dan begitu dia bilang oke, itu tuh damai banget. Dia tidur, dia sembunyi, dia nggak perlu muncul sama sekali gitu ya. Jadi saya itu didukung sama personality saya yang lain. Oke. Dan perlukah kalau begitu, kalau memang sudah bisa kontrol dengan baik, perlukah kita harus memintanya untuk pergi dari diri kita?
Sebenarnya nggak perlu kita menyuruh dia untuk pergi gitu ya. Biarin aja. Kecuali kalau memang kita pengen membiarkan dia pergi gitu ya. Jadi seperti yang cerita tadi yang si Andrew tadi sama si Anton tadi gitu ya. Jadi dia ceritain gitu loh bahwa dia tuh nggak suka sama si Anton yang lemah, yang kelemak-kelemek ya itu gitu. Jadi dia merasa bahwa dia perlu take over gitu. Apa gitu ya. Dan dia juga pengen gimana caranya supaya si Anthony benar-benar jadi kuat. Jadi setelah diskusi, setelah ngomong gitu ya, saya bilang, oke, sekarang saya ngobrol dulu sama Anton ya. Saya akan nyampein sama dia apa yang kamu sampaikan. Lalu saya ngomong sama si Anton, kira-kira ini gimana? Kamu mau ndak seperti ini gitu ya? Lalu saya panggil lagi Andrew, ayo keluar lagi. Andrew keluar lagi, dulu ini begini lagi. Saya bilang bahwa Anton setuju, dia mau kok seperti ini, dan saya mau thank you banget, kamu selama ini udah jagain dia. Sekarang terserah sama kamu, kalau kamu merasa bahwa kamu perlu jaga dia, kamu jagain dia. Kalau kamu merasa udah nggak perlu ya silahkan, kalau kamu mau pergi juga pergilah, thank you ya, thank you dijagain dia. Dan kemudian saya panggil Antonnya balik gitu ya, dan tidak lama kemudian dia bilang, Pak, tadi Andrew sudah pergi. Ya, saya merinding nih ngomong pemirsa. Jadi dia seperti melihat Andrew lagi balik badan, senyum sedikit, lalu dia pergi. Dan Andrew pergi meninggalkan dia karena Andrew merasa bahwa dia sudah didengarkan gitu ya. Dia sudah tidak perlu ada di situ lagi dan Anton sudah mendapatkan pesannya dia. Jadi dalam diri kita sendiri itu kita sudah bisa melindungi diri kita sendiri gitu ya. Kalau memang kita mau menyadari bahwa memang ada kekuatan dalam diri kita sendiri yang bisa kita panggil. Dan kekuatan itu ada kok. Dan akan jauh lebih bagus kalau misalnya gitu ya, Anda bahkan mempunyai nama untuk masing-masing personality ini. Oke. So cute punya nama. Anda bisa bilang cute atau bisa bilang apa gitu loh. Karena gini loh, seperti misalnya gini, kita punya hewan piaraan gitu ya. Bagaimana kita menjadikannya dia bahwa dia tahu bahwa dia adalah itu gitu ya. Misalnya kita punya hewan piaraan misalnya Bobby gitu ya, kita panggil Bobby gitu ya. Mungkin dia pertama nggak sadar, kita Bob sini bawa Bobby. Lama-lama dia tahu kita kali panggil Bobby, dia tak kucuk dia datang gitu ya. Nah jadi dia tahu bahwa namanya Bobby gitu ya. Nah akan jauh lebih bagus juga kalau misalnya kita sepakat sama dia, kita tanya sama dia, boleh enggak supaya saya gampang sama kamu, saya pengen kasih nama sama kamu, atau siapa nama kamu. Tapi namanya juga nggak perlu panjang-panjang ya, karena Levana, Angelina, si Morangkir, siapa gitu, jangan perlu gitu ya, cukup nama panggilan tuh. Nanti dia ngasih tahu sendiri kok namanya siapa. Oh, gitu. dia bisa kasih tahu nama dia siapa. Dia bisa kasih tahu namanya siapa, atau bahkan kita bisa Umurnya kasih nama dia juga, kalau dia ya umurnya juga, dan dia bahkan bisa kasih tahu juga jenis kelamin dia apa gitu ya. Ini menarik banget buat Anda yang mengalami kesulitan untuk mendiskusikan sendiri, mungkin Anda bisa undang Pak Hendrik Ronald, tolong tulis di komen untuk berbicara dengan personality Anda. Lanjut Pak. Jadi ketika kita sudah nanya-nanya namanya gitu, kita bisa ngomong bahwa boleh nggak saya kasih nama kamu ini gitu. Kalau dia nggak setuju, dia bakal bilang nggak setuju gitu, atau nggak usah kasih nama deh gitu kalau namanya aneh gitu ya, belum ada namanya cocok. Tapi kalau misalnya ada nama cocok, oke lah, dia bakal setuju gitu ya. Dan enak kalau misalnya Anda sudah punya personality dan Anda bisa ini, bisa Anda panggil Angelina, aku pengen ngobrol sama kamu, boleh enggak? Aku butuh nasihat kamu. Dia bakal datang, yes, apa yang bisa dibantu gitu ya. Nah dia bakal bisa datang dan gerakannya bisa lembut banget gitu. Jadi saya juga dulu ketika misalnya saya jadi fotografer, saya tuh kan harus bisa pose gitu ya. Dan saya yang cowok banget tuh ketika suruh pose cewek. Pose cewek nih. Tapi lama-kelamaan saya bisa belajar dan saya bisa luas banget, bisa gitu ya. Dan itu tuh saya butuh juga satu personality yang bisa membantu saya gitu ya. Daripada saya ini, saya lebih bagus manggil dia, yes kamu yang ahli pose, ya pose ini bantu ya, kamu yang suka ini gitu ya. Waktu itu bukan Ronald, Rena mungkin. Nah, jadi dia bisa berpose dan dia bisa merasa bahwa dirinya seksi banget, sehingga orang bilang gini, Mas, waktu saya masih muda, masih 20 kayak dia bilang, Mas daripada saya jauh lebih seksi sih Mas deh. Dan yang ngomong perempuan. Yang ngomong perempuan semua. Jadi ya perempuannya ngakak semua ketika ngelihat saya gitu, karena badan saya jauh lebih lemes, jauh lebih seksi gitu. Ada bayangan badan kayak gini tuh bisa lemes dan seksi. Luar biasa. Tapi ini Pak Ronald, ada satu lagi yang saya ini pengen tahu ya, gimana caranya kita bisa diskusi sama personality ini sehingga kita bisa melakukan sesuatu
dengan cepat. Kayak tadi misalkan kita lagi waktunya tuh ngeras banget nih dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain. Terus kita di dalam satu mobil, kita cuma punya waktu tidur untuk 10 menit. Gimana caranya kita langsung bisa cepet tidur? Apakah itu juga ngobrol dengan personality kita juga? Biasanya itu sudah otomatis kok. Begitu kita masuk mobil gitu tuh ada seperti anak saya gitu ya, setiap kali masuk mobil langsung ketiduran gitu ya. Jadi itu nggak perlu ngobrol karena saya termasuk yang susah tidur loh, susah banget. Betul. Gitu. Jadi kalau misalnya kita memang sudah seperti itu ya, kalau misalnya Anda memang sudah gampang tidur gitu, pasti ada personality Anda yang memang sudah take over. Ini sudah masuk nih, dia sudah siap-siap. Jadi sebelum masuk mobil ya, oke, ini giliran gua nih masuk ke mobil. Oke, buka kacamata aja. Dia udah tahu, posenya juga udah jelas banget gitu loh. Nah, tapi kalau misalnya Anda memang susah tidur gitu ya, Anda damai dulu gitu loh. Nggak, mungkin kayaknya itu personality yang justru meminta untuk waspada karena sedang di dalam perjalanan gitu loh. Jadi apapun yang terjadi, sengantuk apapun nggak bisa tidur. Gitu. Yes, Bu Reni justru kalau temenin saya nyetir nggak bisa tidur gitu ya. Itu memang harus minta izin dulu. Personalitiku yang jaga, aku tahu bahwa kita harus jaga, tapi boleh nggak kita nggak jaga dulu, kita istirahat sebentar, nanti bangunin aku ya pas aku sudah harus jaga lagi, kira-kira 20 menit aja gitu. Saya praktekkan. Terus nanti saya jadi tidur terus di mobil. Oke, dan semoga video ini bermanfaat. Bagi Anda yang pengen nanya, silahkan nanya. Bagi Anda yang mungkin punya masalah pribadi, pengen ngobrol gitu ya, khusus di video ini saya ada kasih nomor ini, silahkan dihubungi nomor di bawah ini. Anda boleh diskusi gitu ya. Ini adalah nomor Bu Reni. Nanti Bu Reni bakal nyambungin ke saya kalau memang perlu gitu ya. Kita ngobrol-ngobrol dengan senang hati. Oke? Thank you udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe Anda ya. Thank you, karena kalau Anda subscribe dan subscribe-nya juga banyak gitu ya, maksudnya yang subscribe banyak gitu ya, rating saya juga bisa tambah tinggi dan penghasilan juga bisa lebih banyak. Terima kasih banyak. Thank you ya. Sukses buat Anda. Sukses buat Anda, saya Hendrik Ronald. Dan saya Reni Artanti. Thank you very much, salam dahsyat.